Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldona Fitria, kelas 6A dengan nomor NIK F43223210004 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode R&D. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang metode-metode. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode kualitatif mempunyai ciri-ciri yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Yang kedua, manusia merupakan alat instrumental utama pengumpulan data. Yang ketiga yaitu analisis data dilakukan secara induktif. Metode kualitatif mengandalkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif seperti wawancara, observasi, atau analisis teks untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau fenomena yang diteliti. Baik, selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Jadi, metode kuantitatif mencakup data-data yang digunakan berupa angka dan menggunakan statistik. Yang ketiga yaitu metode R&D, yaitu metode atau langkah untuk menciptakan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara metode kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Ciri-cirinya yaitu metode kuantitatif menggunakan angka dan numerik untuk menganalisis fenomena atau peristiwa. Yang kedua, pendekatan ini fokus pada pengumpulan data yang dapat diukur secara efektif, objektif, dan menghasilkan statistik yang dapat dianalisis. Yang ketiga yaitu contohnya, survei dengan kuesioner terstruktur yang menghasilkan data numerik yang dapat diolah dengan analisis statistik. Selanjutnya yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan mendalam, berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena. Yang kedua yaitu pendekatan ini menggunakan teks, kata-kata, atau gambaran naratif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena. Yang ketiga yaitu contohnya wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis konten dari wawancara dan dokumen. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. R&D adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan menciptakan produk baru, proses atau sistem baru, atau yang ditingkatkan. Yang kedua yaitu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan,
dan menerapkan pengetahuan baru untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga yaitu R&D dapat melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif, tergantung pada fase penelitian. Misalnya, eksplorasi ide, pengembangan prototipe, uji coba pasar. Ketiga metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan data, analisis, dan tujuan penelitian. Pemilihan metode tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan tujuan akhir dari penelitian atau pengembangan yang dilakukan. Metode kualitatif mempunyai keutamaan, yaitu metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kompleks dengan mendalam melalui wawancara, observasi, atau analisis teks. Metode ini cocok untuk menjelajahi persepsi, nilai, dan konteks sosial. Yang kedua yaitu metode kuantitatif mempunyai keutamaan juga, yaitu menggunakan data numerik untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis. Ini memungkinkan analisis statistik yang kuat dan generalisasi hasil, seringkali dalam studi besar-besaran. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. Adalah proses sistematis untuk menciptakan, menemukan, dan meningkatkan produk, layanan, atau proses baru atau yang ada. Ini melibatkan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan prototipe. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan, dan pilihan tergantung pada pertanyaan penelitian, sumber daya, dan konteks studi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari beberapa metode seperti metode kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yang pertama yaitu metode kualitatif, di mana yang mempunyai kelemahan yang pertama subjektivitas. Penelitian kualitatif cenderung lebih subjektif karena mengandalkan interpretasi dari peneliti. Kurangnya generalisasi, temuan dari penelitian kualitatif seringkali sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu waktu dan biaya. Yaitu penelitian kualitatif biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi karena melibatkan analisis yang mendalam. Yang kedua yaitu kelemahan dari metode kuantitatif, di mana kuantitatif mempunyai kelemahan yaitu keterbatasan dalam pemahaman konteks, yaitu metode kuantitatif cenderung kurang memperhatikan konteks dan kompleksitas situasi yang diteliti. Yang kedua yaitu kurang fleksibel, yaitu pendekatan kuantitatif cenderung kurang fleksibel dalam menangkap variasi dan perubahan yang mungkin terjadi dalam fenomena yang diteliti. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam mendapatkan data kualitatif. Metode kuantitatif mungkin sulit untuk mendapatkan data kualitatif yang dalam dan terperinci. Yang terakhir yaitu kelemahan dari metode penelitian dan pengembangan atau R&D, di mana mempunyai kelemahan yang pertama, risiko gagal. Proses R&D seringkali memiliki risiko tinggi, di mana hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan harapan atau bisa jadi gagal sepenuhnya. Yang kedua yaitu biaya tinggi. Proses R&D memerlukan investasi yang besar dalam hal waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.
Yang ketiga yaitu kesulitan dalam mengukur hasil. Kadang-kadang sulit untuk mengukur hasil dari kegiatan IRND secara langsung dan objektif. Baik, meskipun memiliki kelemahan, penting untuk diingat bahwa setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan relevansi dalam konteks tertentu. Pemilihan metode penelitian yang tepat tergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Kesimpulannya yaitu metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan tidak terukur secara langsung. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data deskriptif yang tidak terstruktur seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Keuntungan untuk metode kualitatif yaitu adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi kompleksitas dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang subjek penelitian. Namun, kelemahannya termasuk subjektivitas dalam interpretasi data dan kurangnya generalisasi statistik. Yang kedua, metode kuantitatif. Kesimpulannya metode kuantitatif menggunakan pengukuran numerik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini memungkinkan untuk generalisasi yang lebih luas dan pengujian hipotesis secara statistik. Yang kedua yaitu pengumpulan data dalam metode ini seringkali melalui proses survei, eksperimen, atau analisis statistik. Keuntungan utamanya adalah objektivitas dalam analisis data dan kemampuan untuk menguji hipotesis secara ketat. Namun, metode kuantitatif ini mempunyai kelemahan, yaitu termasuk kesulitan dalam menangkap kompleksitas dan konteks yang mungkin hilang dalam pengukuran numerik. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari metode IRND atau Research and Development. Metode IRND merupakan pendekatan sistematis untuk menciptakan pengetahuan baru, produk, atau proses. Ini melibatkan tahap penelitian untuk memahami kebutuhan, tahap pengembangan untuk merancang solusi, dan tahap implementasi untuk menerapkan hasilnya. IRND sering menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama IRND adalah untuk menciptakan nilai tambahan melalui inovasi, baik dalam hal pengetahuan baru maupun produk atau layanan yang diperbaiki. Kesimpulannya yaitu pemilihan metode penelitian tergantung pada pertanyaan penelitian, tujuan, dan sifat fenomena yang diteliti. Kombinasi yang tepat dari metode kualitatif, kuantitatif, dan IRND dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Baik, mungkin hanya itu saja pemahaman sedikit tentang metode kualitatif, kuantitatif, dan IRND. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.